Tri Putra Banyuwangi. Saya doakan mudah-mudahan Bapak tetap sehat walafiat, tetap juga semangat untuk memperbaiki lebih baik lagi kota Medan ini. Karena kota Medan ini adalah medan untuk semuanya untuk Bapak. Dan juga seluruh rombongan Pak Wali, ada Bapak staf, ada Bapak asisten, ada Bapak Kabak. Ya tak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak rombongan, habis waktu kita nanti kalau kita sebutkan satu persatu. Dan juga yang saya hormati Bapak Kakang Kemenak Kota Medan, Bapak Dr. Haji Impun Siregar, doakan juga Bapak sehat-sehat. Dan juga MUI Kota Medan, hadir ini saya tengok Al Ustadz Dr. Haji Imam Yazid dan juga rombongan. Dan juga yang saya hormati Bapak Camat Medan Maimun dan Bapak Koramil. Aman kita kalau udah ada Bapak Koramil. Siapa yang macam-macam dihadapi Bapak Koramil, Bapak Kapolsek. Ya. Dan juga mungkin yang berhadir pada pagi hari ini ada dari Kota PRI dan juga Bapak Ibu sekalian, dan juga terkhusus kepada Ketua BKN Masjid Al-Ikhlas Gang Wakaf. Kami doakan juga Bapak BKN dan seluruh pengurus BKN sehat walafiat, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik bagi jamaah Masjid Al-Ikhlas. Bapak Ibu hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gak lama-lama saya menyampaikan tausiah karena memang sudah banyak yang disampaikan Pak Wali. Yang ingin saya sampaikan sekedar mengulang-ulang kaji. Tadi imam kita sholat subuh tadi, kan ada Pak Ustadz Imam. Bukan juga doakan sehat walafiat. Karena jadi imam ini banyak tanggungan seluruh jemaah. Tadi imam kita membacakan satu ayat, potongan ayat yang dibacakan oleh imam kita surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqamas shalah, dan mendirikan sholat, wa ataz zakat, dan mengeluarkan zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka ini tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu potongan ayat yang dibacakan imam kita tadi dan menjadi renungan bagi kita pada subuh. Di ayat ini diawali dengan innama. Setiap ayat yang diawali dengan innama, ini berarti orang-orang khusus yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya mereka-mereka ini yang memakmurkan masjid. Jadi ada yang disebut Allah ini, orang yang khusus disebut Allah. Siapa mereka itu? Orang yang memakmurkan masjid. Siapa mereka orang yang memakmurkan masjid itu? Man amana billahi wal yaumil akhir. Ketika ada orang yang datang ke masjid, niat pertamanya itu untuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Datang dia ke masjid ini untuk mencari bekalnya. Bekalnya beriman kepada Allah, dan bekalnya dia yakin bahwa tidak selamanya hidup di atas dunia ini. Bakal ada yang nanti namanya akhirat. Itulah dibuatnya bekal. Jadi masjid ini
dijadikannya untuk bekal dirinya, mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah dilakukan Kota Medan di bawah pimpinan Pak Wali. Pak Wali safari dari masjid ke masjid, mau nengok masjid-masjid kita nih yang ada di Kota Medan nih. Bukan hanya safari subuh, safari asar juga, ntar lagi safari zuhur juga, safari isya. Pokoknya 5 waktu lah Pak Wali sholatnya di masjid, pindah-pindah. Jadi kalau bisa seluruh masjid di Kota Medan nih nanti disinggahi Pak Wali, dan seluruh masjid yang ada di Kota Medan nanti menjadi saksi. Ketika nanti ditanya di hadapan Allah, udah kau betulkannya dulu masjid-masjid di Kota Medan tuh? Sudah ya Allah. Seluruh masjid yang ada di Kota Medan menjadi saksi bahwasanya Pak Wali sudah didatangi di seluruh masjid di Kota Medan. Termasuklah Masjid Al-Ikhlas nih. Alhamdulillah Pak BKM. Kalau Pak BKM bilang tadi sedih juga saya dengarkan. Baru inilah Pak Wali Kota pertama kali di masjid dia. Udahlah masjidnya di belakang ruko. Belum pernah didatangi Pak Wali Kota. Alhamdulillah hari ini Pak Wali dah datang. Terkabul doa Pak Ketua. Walaupun awak belum pernah juga diundang di masjid ya. Tapi enggak kalah apa-apa. Jangan pula jadi beban Pak Ketua kita. Tapi dipikir-pikirkan juga ya. Balik. Jadi yang pertama, orang yang memakmurkan masjid itu beriman dia kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi yang masuk ke masjid ini adalah orang-orang yang beriman, yakin kepada Allah, dan orang-orang yang mencari bekal untuk kembali nanti pulang kampung. Mana kampung kita? Akhirat. Jadi kita semua yang hadir di sini ini mencari bekal untuk nanti kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang memakmurkan masjid. Satu. Yang kedua, orang yang memakmurkan masjid itu bukan hanya datang dia ke masjid ini, tapi dia wa aqomas sholat, mendirikan sholat. Bukan hanya mendirikan sholat, wa atas zakat, dan mengeluarkan zakat. Artinya apa? Ini juga dicontohkan juga sama Pak Wali. Datang kemari, datangnya pun bukan pas azan, belum azan dah sampai kemari. Itu mencontohkan juga sama kita. Kita pun datang ke masjid ini, belum azan dah sampai lah kita ke masjid ini. Jadi masjid ini kalau bisa ramenya itu bukan hanya pas Pak Wali datang. Ya Bu, ibunya ku tengok ni ha. Kalau ku tengok memang ibu-ibu wajah-wajah penghuni surga. Karena dari sini saya tengok wajahnya bercahaya semua. Kena lampu. Ini ibu-ibunya ada semangat ini Pak Ketua BKM. Memang ketuanya Bapak, tapi penentunya ibu-ibu nih ha. Kan Pak, aku tuh pengalaman juga jadi ketua BKM nih. Jadi ketua BKM nih Bu, Pak, memang harus siap-siap jadi orang yang dimarahi orang lain lah. Ya kan Pak? Tadi Bapak nggak curhat. Biasanya gitu kalau udah nanti sambutan ketua BKM itu selalu curhat. Tapi ini nggak ada. Berarti sini memang aman, damai seperti kata Pak Wali tadi. Masjid ini begitu masuk auranya lain, nyaman, damai, walaupun di belakang ruko. Dah. Jadi datang kemari, sholat, ramaikanlah masjid ini. Ada 3 unsur kalau di masjid ini. Ada imam, ada pengelola masjid, ada makmum. Datang ke masjid ini, ambillah bagian masing-masing. Kalau
pengelola masjid BKM, uruslah masjid ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bernilai pahala. Bagi yang imam, jadilah dia imam. Bagi yang makmum, jadilah dia makmum. Ambil bagian masing-masing. Tak usah saling ngintip, intipar. Yang jadi makmum, ya jadi makmumlah yang baik. Yang jadi imamlah yang baik. Yang jadi BKM, jadi BKM lah yang baik. BKM nih Pak, kalau diurusnya masjid ini, niatnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat yang kedua ini ingin mensejahterakan dan membuat nyaman jamaah yang masuk ke dalam masjid ini, maka setiap ada orang yang beribadah di masjid ini, pengurus BKM dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Luar biasa jadi pengurus BKM ini. Kalau dibuat nyaman masjid ini, nyaman, jamaahnya pun terasa nyaman. Setiap ada orang yang sholat, baca Quran, sholat sunnah, yang sholat itu, yang ibadah itu dapat pahala, ketua BKM pun dapat pahala, Pak Wali pun dapat pahala. Dari mana Pak Wali dapat pahala? Tadi kan ada dikasih bantuan. Nah, sepanjang itu bermanfaat dan membuat nyaman jamaah, Pak Wali pun dapat pahala. Yang ikut-ikut sama Pak Wali hari ini dapat pahala. Ada Bapak asisten, ada Bapak staf, ada Bapak kabak, ada Pak Camat. Pak Camat pun dapat pahala. Gak usah takut Bapak. Gak usah Bapak pikirin kali yang paret-paret tadi. Nanti penjamaah masjid ini pun dibantu juga itu Pak Camat. Tengok dari tadi Pak Camat tak senyum begini. Santai Pak Camat. Oke? Itu wa aqamas shalah, orang yang memakmurkan masjid itu mendirikan sholat dan berzakat. Artinya apa? Bukan hanya untuk ibadah saja, tapi sekeliling kita perhatikanlah. Nah, ibu-ibu pun datang ke masjid ini pun jangan hanya mengharap menjadi mustahik. Ibu mustahik, orang yang berhak menerima zakat, jangan hanya ngarap itu aja lah. Jadilah juga awak muzaki. Apa muzaki? Orang yang berzakat. Tak banyak-banyaknya yang diminta Allah. Wa anfiqu mimma razaqnahum, berinfaklah kamu dari sebahagian yang kamu rezeki yang diberikan kepada kamu. Nggak bisa besar. Nah, itu lego. Mau ada cerita infak, pasti pikirannya kecil. Kalau perkara infak ini besar kali memang godaannya. Kalau udah mau lewat kotak infak tuh, datang anak remaja masjid, oh ngorek-ngorek kantong. Kotak mau lewat aja. Pul, boleh sebelum ini. Nah, ditariknya pas lah 2000. Masuk kotak tuh lewat, isilah 2000. Begitu udah mau digesernya kotak itu sama anak muda tadi ini anak muda, setelan anak muda ini. Begitu mau digeser datang wak dari belakang. Oh nak, apa wak? Tengok belakang wak itu ada disodorkan uang. Diambil anak muda nih 100.000. Mantap wak itu. Masuk kan? Wak 2000, wak itu 100.000. Geserkan ya kotak tuh. Begitu udah bergeser kotak tuh, wak ini duit lagi. Oh nak, apa wak? Itu 100.000 tadi uang kau. Betul lah Pak? Iya. Yang dikorek-korek tadi kan posisi. Ditengokinnya kotak itu. Makanya korek-korek kali. Dekat BRI. Kalau mereka kotak korek-korek kali, ini disiapkan kantong ini. Enggak masukkan. Ibu pun gitu juga, jangan korek-korek kali. Hilang cepet tuh. Udah jangan kotak tadi, pas mau lewat ke uak tuh tadi belakang setel juga uak itu. Pura-pura
pula dan berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datang sebelahnya pun segan berhentikan depannya, paksa dilewatkan. Dikitipnya lewat kotak itu, zikirnya pun berubah. Alhamdulillah. Tapi ini pun dicontohkan juga sama Pak Wali. Ada tadi yang dikasih kan, jelas angkanya. Pokoknya BKM cair. Tinggal aku nih nggak tahu nih. Oke Pak Camat. Tadi itu sama Pak Camat ada Pak. Oke. Tuh. Yang terakhir, walam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid itu dia tidak takut sama siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika masuk ke dalam masjid ini, yang ditegakkan itu adalah hukum Allah, peraturan Allah. Bukan peraturan BKM. Ini yang diurus nih rumah Allah, bukan rumah pengurus BKM, dan juga bukan rumah donatur BKM, dan ini juga bukan milik Pak Wali juga, tapi ini rumah Allah. Yakinlah kita, ketika kita mengurus rumah Allah ini, maka Allah akan membantu. Gak usah takut. Kadang-kadang BKM ini takut mengeluarkan uang kas masjid, habis nanti. Rumah Allah ini bukan rumah kita. Yang diikuti adalah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ini, karena ini rumah Allah, kita yang datang ke dalam masjid ini gak takut pada siapapun kecuali kepada Allah, mengikuti peraturan Allah. Jadi masjid ini adalah milik kita semua, dan semuanya ini adalah miliknya masjid. Konsep itu yang dipakai Pak Wali juga lagi untuk memimpin kota Medan ini. Kayak ngurus masjid yang dibikin Pak Wali ini kalau kota Medan. Karena apa? Kota Medan ini milik semuanya, dan semua kita ini adalah miliknya kota Medan. Jadi kalau masalah paret tadi, walaupun ngadu-ngadu, besok datang Pak Camat sama Pak Kepling dan Pak Lurah, ya dibantu-bantu juga lah. Mana tadi Pak yang ngadu masalah paret? Pak Ahyar. Pak Ahyar Nasutionnya jadi Pak Camat, itu Pak Ahyar tuh. Jadi Pak Ahyar tadi jangan hanya ngadu-ngadu aja. Besok kalau datang Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kepling kemari, bantu-bantu juga lah jamaah masjid kita ini, bantu. Jadi kota Medan ini bukan punya Pak Riko, tapi Pak Riko ngajak, Pak Wali ngajak bahwa Medan ini milik kita semua, dan kita semua ini adalah miliknya kota Medan. Oke, selama lama jamaah pun sudah pada ada yang megang-megang perut juga. Ada serapannya ini Pak. Kadang-kadang sok-sokan pula ya. Padahal tak ada. Oke lah, saja yang dapat saya sampaikan. Pesannya dari juga jangan lama-lama, lewat 10, ini sudah lewat 20. Jadi mungkin bisa dapat saya sampaikan Pak Wali. Mohon maaf Pak Kakan, Pak Doktor Imam mengenai haji, dan juga Pak Ketua BKM. Terima kasih saya pada Bapak Ibu sekalian yang berhadir pada subuh ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada subuh ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga mudah-mudahan Pak Wali juga sehat-sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh staf-stafnya. Dan juga kepada kita, insya Allah seperti inilah nanti kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup doa, mari kita membacakan paling Fatihah kepada ayahanda orang tua dari Pak Riko, Bapak almarhum Haji Joni Waas. Mudah-mudahan almarhum dilapangkan Allah kuburnya, terima Allah segala amal ibadahnya, dan juga ditempatkan di surganya.